Technical Outlook 29 Maret 2022 jam 12:27 waktu Indonesia bagian Barat langsung tertuju kepada US Bond Yield atau US Treasury Yield 10 tahun yang ternyata candlestick kembali atau lebih tepatnya ditutup dengan high wave candle. Dan biasanya kalau muncul setelah bullish itu berarti ada pertanda dia akan terjadi koreksi ataupun penurunan. Walaupun kita belum bisa menyimpulkan apakah itu adalah sekedar koreksi atau memang hanya profit taking atau mungkin reversal ya. Tapi yang jelas ini mengisyaratkan posisi yang memungkinkan untuk terjadinya penurunan. Nah, kalau kita perhatikan memang secara bertahap pun dia memang belum menunjukkan gejala penurunan yang terlalu dalam ya. Anda bisa lihat di sini kenaikan 1 2 3 4 5 6 7 8 hari berturut-turut ditemani dengan 2 candle bearish tapi tidak terlalu rendah. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan 2 candle bullish, lalu small atau short correction ditemani lagi dengan bullish. Jadi kita masih belum melihat yang terlalu frontal. Perkiraan kami itu kemungkinan posisinya akan terjadi setelah rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Well, let's see, apapun bisa terjadi. Tapi juga terkait dengan akhir bulan, tingkat permintaan US dollar yang cukup tinggi tetap akan menekan posisi dari emas ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik keempatnya, treasury yield-nya seperti ini. Kemarin kita sudah sampaikan setiap adanya koreksi, walau ternyata dia tetap di atas 61,8%, maka dia kecenderungannya adalah tetap naik, dan itu sudah tembus. Kemudian sekarang kita gunakan yang bagian atas ini adalah Fibonacci expansion. Nah, jadi sekarang kita dapatkan ada Fibonacci expansion 61,8, 100%, dan ya 161,8. Tapi juga harap berhati-hati, bisa saja terjadi pembalikan atau penurunan dikarenakan adanya kecurigaan mungkin saja ini terjadi pola small head and shoulder. Kita lihat di sini. Bagian kiri ya mentok di 78,6%, bagian tengah mentok di 100%, tapi bagian kanan ini sedang kita tinjau atau kita coba telah apakah dia akan tertahan di area yang sama dengan bagian kiri atau bisa loncat lebih tinggi. Kalau loncat lebih tinggi berarti kita tidak menemukan head and shoulder, tapi kalau ternyata dia memang tertahan, otomatis dia harus akan tergelincir kembali dan kembali di bawah atau di bawah 0% dari Fibonacci retracement. Ini berarti kesempatan yang bagus di malam hari kalau memang terjadi penurunan dari yield, maka kemungkinan emas bisa rebound ataupun ya kita sebutnya dengan potensi pembalikan arah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari US dollar sendiri, ini betul-betul bullish flag-nya masih tetap confirm, karena kemarin kita sudah perkirakan penurunan berarti berjalan normal, persis dengan yang kita perkirakan, dia tidak tembus kembali dalam zona flag, dan ini berarti tinggal lanjutkan kenaikan. Ya, apalagi kalau kita perhatikan dari grafik daily, candlestick-nya juga tetap berbentuk atau ditutup dengan bullish. Technical View Gold 29 Maret 2022 jam 12:34 waktu Indonesia bagian Barat. High berada di 1929.00, low 1921.10, running price 1923.90. Oke, ini berarti pertanda apa yang sudah sempat kami sampaikan tadi pagi, rekomendasi untuk melakukan sell itu sudah tercapai ya. Arealnya sudah masuk di 2729. Jadi kita sedang melihat posisinya sebetulnya karena memang low-nya masih 21-an ya. Tadi saat kami membuat ini adalah di level 1921.90. Sekarang low sudah berada di 1921.10, artinya sudah nyaris menyentuh targetnya. Hanya saja untuk menyentuh target ini berarti ya dia harus berada di kurang lebih 1920.70 area low-nya. Karena low-nya di sini tercatat sebagai low bid, dan ini berarti kita harus menunggu low as-nya di level 1921.00. Oke, kemudian kita lihat apakah dia bisa tembus 1916 lalu kemudian atau bisa turun lebih rendah atau tidak. Ini kaitannya dengan apa yang sempat kami tuliskan juga di bagian kiri grafik ya. Anda boleh switch menjadi buy kalau memang tembus di atas 61.8% Fibonacci retracement H1 ya. Ini khusus H1. Anda bisa lihat di sini H1-nya adalah 1934.37. Artinya kalau itu tembus silakan follow buy, dan berarti posisi sell Anda bisa switch. Jadi sudah cuan kurang lebih dengan TP pertama walaupun tidak genap sampai 1921.00. Kemudian, nah yang kemungkinan kedua adalah kalau kita lihat dari skema A, skema B ya. Skema A itu berarti
kurang lebih saat ketemu dengan support 1914, 1916, kita berharap akan terjadinya rebound karena double bottom. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, ya kondisinya adalah 1916, 1914 itu kita asumsikan sebagai double bottom, mengingat penurunan yang sudah terjadi beberapa lapis ataupun beberapa tahap ya. Jadi kita asumsikan bisa saja terjadi defense. Nah, ini terkait dengan support historical price-nya. Lalu kemudian Anda boleh buy di situ, tapi dengan catatan pasang stop loss yang cukup ketat. Artinya pasang stop loss di bawah ini ya. Begitu dia tembus 1914. Ya, saya perkirakan mungkin stop loss-nya pasang saja di bawah 1910. Ya, makanya itu yang diberikan catatan di sini. Yang kedua, kalau ternyata mengikuti skema B, katakanlah 1916 yang ditembus, maka yang kita harapkan menjadi support atau demand zone itu berada di kisaran 1903 atau 1908. Tipis ya dengan stop loss yang sebelumnya 1910. Jadi kalau misalkan mau, ya yang relatif aman adalah menunggu sampai dia koreksi maksimal ya atau penurunan maksimal. Nah, kemudian posisi yang lainnya kalau kita perhatikan dari grafik, ini tentunya yang sempat kami sampaikan kemarin ya di live streaming hari Senin 28 Maret, bahwasanya ada potensi di mana kita akan mendapatkan zigzag lower atau formasi yang kita sebut dengan lower high, lower low, artinya dia akan tembus, mungkin saja 61.8% pun ditembus, yang berarti juga short reversal ya, karena untuk medium term mungkin ini hanya bersifat sementara sebagai pullback dari zona triangle yang ini ya. Jadi kita asumsikan seperti demikian. Kemudian yang terpenting lagi adalah pola yang kedua, memungkinkan untuk terjadi double bottom, either itu di area 1910 atau maksimum di 1894 ya, karena low terakhir itu saat FOMC adalah di zona 1894. Nah, ini yang kami coba terangkan lewat grafik yang kami share tadi pagi. Jadi ada dua potensi kemungkinan, yaitu saat 1890 itu ditembus, artinya 61.8%-nya tembus, dan itu berarti LHLL, artinya lower high, lower low formation. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi saya sebutkan, bisa saja terjadi double bottom, artinya dia tidak tembus 1890. Jangan 1890, begitu dia menyentuh atau mendekati kisaran 1900 atau 1908, kemungkinan dia bisa terpantul sebagai double bottom. Jadi, perhatikan area bottom ini tidak harus di 1890, bisa saja di atasnya ya. Artinya kita mendapatkan double bottom yang relatif kurang lebih mungkin agak sedikit naik sedikit ya. Nah, tapi yang jangan Anda lupakan adalah posisinya kemarin ditutup dengan long bullish candle atau long black candle ya, long black candle. Berarti seperti biasa kita hitung 50% real bodinya, dan saya dapatkan itu kurang lebih di 1939.30. Artinya apa? Selama kenaikan itu tidak tembus 1939, maka kita anggap dia masih tetap dalam zonasi penurunan. Hanya saja kondisi ini berbeda dengan kondisi yang tadi kita dapatkan di H1. Karena di H1 jelas ditulis di sini, kalau memang ternyata dia berhasil tembus di atas 61.8% grafik H1, Fibonacci-nya itu berada 1934.30. Begitu tembus, Anda boleh follow buy, berarti dengan asumsi maksimum atau yang terdekat, targetnya 1938 dan maksimum 1945. Itu kalau Anda ingin follow buy. Tapi karena ini masih dalam akhir bulan, maka kami tunda terlebih dulu, tapi seharusnya kita tinggal tunggu isyarat dari closing candle-nya saja. Closing candle-nya dibutuhkan reversal candle ya. Jadi kalau terjadi reversal candle, oke, itu adalah trigger yang memacu untuk double bottom di grafik daily, yang berarti juga neckline-nya akan berada di kisaran 59 ataupun 65. Nah, kemudian sebetulnya kami sempat atau sering memberikan rekomendasi di website finansialku.com. Ini adalah kerjasama Finansialku bersama Agrodana. Itu setiap hari di siang hari selalu kita rilis ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa lama menantikan versi video karena memang memerlukan waktu untuk proses editing, di dalam artikel ini kami juga selain memberikan rekomendasi tersebut ya, seperti yang ada di sini, Anda tinggal scroll ke bawah, kita suggest-nya seperti ini, lalu kemudian alternatifnya kita juga berikan, di mana kita akan sarankan switch untuk lakukan buy kalau tembus 1934. Itu persis dengan apa yang tadi kita sampaikan. Kalau ternyata sudah turun terlalu jauh sampai malam hari, misalkan ketemu support 1 atau support 2, maka silakan juga boleh switch buy ya. Dan ini berarti mengacu kepada artikel. Artinya Anda boleh baca di sini ya alasan-alasannya kenapa kami memberikan rekomendasi tersebut, kemudian kenapa harus merubah strateginya. Nah, kemudian yang tak kalah penting, nah ini strategi yang tadi saya sebutkan.
bahwasanya kalau memang terjadi penembusan boleh switch menjadi buy ya untuk short term H1. Lalu kemudian kalau tidak, maka kita bisa lihat apakah support 1 kisaran ini skema A ya, berarti kita mengacu kepada grafik ini ya, ini ya skema A. Lalu kemudian kalau tidak di support kedua ya, skema B-nya. Nah, Anda boleh melakukan switch menjadi buy dengan memasang stop loss. Termasuk juga yang berikutnya adalah terkait dengan pound sterling yang ternyata kembali turun di bawah 1.3100. Tentunya Anda ingat dengan materi yang sudah kita sampaikan sejak BOE meeting, bahwasanya kita memperkirakan adanya Elliott wave dengan potensi adalah wave 1, 2, 3, inilah keempat, dan sekarang kita menantikan wave kelima yang sedang on progress ya. Dan kita harapkan berarti penurunan di bawah 1.3000 dengan potensi Fibonacci expansion 61.8% itu berada 1.2912 sebagai potensial target dari wave kelima. Kenapa? Oke, kita ingatkan kembali. Ini adalah Elliott wave-nya. Ini kebetulan contohnya adalah wave naik ya. Sementara kasus yang ada itu adalah wave turun, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting ada pahami terlebih dulu syarat-prasyarat dari wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, wave 1 sendiri itu adalah ini adalah jarak dari wave kedua ya. Wave keduanya adalah 38.2% sampai 61.8% dari wave 1. Itu confirm ya, karena memang secara grafis ini sangat memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua adalah jarak wave 3 ke bottom ya. Ternyata wave ketiga tersebut adalah expansion dari wave 1 sebesar 161.8 sampai 261.8%. Kalau kita perhatikan lagi di sini, sebetulnya kalau saya gunakan Fibonacci expansion, nah ini ya, karena dia extension dari wave 1, maka saya tarik seperti itu. Ternyata memang memenuhi persyaratan. Ya, ini adalah 161.8%-nya. Oleh karenanya kita sudah memperkirakan hal tersebut dan memperkirakan akan terjadi penurunan. Nah, kemudian wave keempatnya. Wave keempatnya memenuhi persyaratan, yes, ternyata dia hanya koreksi dari wave 3 sekitar 38 sampai 50%, dan itu sudah confirm memenuhi persyaratan ya. Dia tetap tertahan di bawah 50% dan akhirnya ada sinyal candle yang cukup bagus, pembalikan arah, dan kita sudah memperkirakan 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari sebelumnya bahwa dia akan longsor. Jadi kita tetap pertahankan outlook untuk sell pound sterling, apalagi dengan pernyataan Andrew Bailey, gubernur BOE tadi malam, yang kecenderungannya tidak memberikan sinyal yang cukup jelas terkait rencana kenaikan suku bunga berikutnya ya. Dan di grafik H4-nya tentunya kita mendapati pola head and shoulder yang sudah confirm, karena kemarin kita menantikan yang kita sebut dengan breakout neckline yang ternyata memang sudah tembus. Jadi confirm ini sedang berada di jalur penurunan. Targetnya sampai berapa? Nah, targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian headnya ya. Anda bisa lihat di sini ketinggiannya, dan saya dapatkan 1.2988, dan berarti juga akan tembus di bawah 1.300, which is good karena itu yang kita nantikan terkait dengan kelanjutan wave kelima ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari crude oil, teman-teman bisa perhatikan penurunannya betul kembali terjadi di bawah 38.2%, tapi sekarang kita fokus di area 102.27 ataupun kurang lebih trendline ya. Trendline-nya support ini ada di kisaran 101, sementara kemarin memang longsor sampai 102.86. Berarti otomatis skema head and shoulder juga itu confirm ya. Kemarin kita sudah sempat sebutkan sell saja di bawah 109. Begitu dia tembus, Anda bisa lihat di sini lanjut penurunan, sempat spike ke 108 tapi dia langsung turun lagi dan akhirnya menyentuh level 102.89. Nah, sekarang otomatis nih kalau kita perhatikan dari arealnya, saya hapus Fibonacci retracement karena dia dianggap sudah tembus 61.8. Saya ambil Fibonacci dari wave terakhir saja ya. Wave terakhirnya berarti dari kondisi right shoulder sampai bottom kemarin. Nah, ini yang kita perkirakan untuk hari ini. Kita masih tetap melakukan sell terlebih dulu, atau suggestion melakukan sell ya. Anda bisa lihat posisinya 38.2% itu di 107. Itu sebabnya kami memberikan rekomendasinya untuk hari ini crude oil sebaiknya menunggu areal 107 atau 107.20 ya, karena berpedoman terhadap potensi ini. Kenapa kita tetap sell? Kenapa tidak lakukan buy? Karena head and shoulder biasanya targetnya cukup optimal dan bisa mencapai target maksimal. Dan itu ternyata kita hitung berada di areal 100.50-an. Well, at least ini indikasi yang cukup bagus, sehingga itulah sebabnya kami memberikan catatan di sini. Kalau memang ternyata Anda ingin melakukan switch menjadi strategi buy, maka Anda perhatikan 61.8% di Fibonacci retracement H4 ya. Itu berada di 19.80. Kalau tembus Anda boleh itu follow buy, artinya switch menjadi buy.
Lalu kemudian kalau target optimal 104 atau 100.40, sementara support historical juga betul-betul ada yang sama, ya, berarti ini cukup optimal. Nah, ekspektasinya berarti ini akan menjadi areal strong support, yang berarti kalau memang ternyata penurunan sudah mencapai teritori tersebut, silakan switch menjadi areal buy. Sementara menjelang pertemuan OPEC, diperkirakan OPEC sama sekali tidak ada perubahan keputusan, maka kami memprediksikan akan siap rebound. Tapi kita harus tunggu dulu jadwal dari pertemuan OPEC kurang lebih di hari Rabu atau hari Kamis, ya. Penurunan ini dikarenakan apa? Salah satu poin utamanya adalah terkait dengan lockdown di Shanghai, yang mana Shanghai sendiri adalah termasuk salah satu kota di wilayah Cina yang menjadi konsumen terbesar bagi minyak Cina. Itu kurang lebih 4% dari konsumen keseluruhan di China. Nah, ini yang mengakibatkan dikhawatirkan terjadi penurunan demand akibat lockdown tersebut. Walaupun kita tahu lockdownnya hanya berlangsung selama 1 minggu, ya, dan itu berlangsung secara 2 tahap. Tahap pertama 28 Maret sampai 1 April, tahap kedua 1 April sampai 5 April. Jadi kurang lebih total 1 minggu. Kemungkinan demand dari China sedikit menurun, tapi kembali lagi setelah nantinya OPEC, kalau memang tidak ada perubahan 400.000 barrel per day, saya rasa ini akan siap untuk rebound kembali. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.